bagaimana mencegah atau mengantisipasi supaya jangan terjadi pembengkakan getah bening? Iya. Itu bisa dijelaskan supaya pendengar di mana-mana bisa lebih untuk berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismet di Asahan. Jadi saya terangkan kepada Pak Ismet, terima kasih Pak Ismet ya. Jadi penyebabnya pembengkakan kelenjar getah bening itu banyak ya. Jadi penyebabnya adalah pertama polusi kimia. Polusi kimia ini seperti yang kita terangkan tadi dokter jelaskan ya, di pabrik. Dia kerja di pabrik kimia, misalnya pabrik kilang minyak. Ya. Pabrik pembuatan cat. Tidak zat kimia yang terhirup sama dia apabila dia tidak memakai masker. Ya, namun itulah kadang-kadang satu perusahaan misalnya tak menyediakan itu, jadi ya pekerjanya ya terkena itu semuanya. Satu pabrik, apalagi pembangkit listrik tenaga nuklir. Satu ya, di Indonesia nggak ada pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir, yang ada pabrik-pabrik kimia banyak. Ya, itu hati-hati. Kemudian orang yang suka mengkonsumsi obat antidepresi dalam jangka panjang. Ya, jadi obat antidepresi ini sifatnya menekan kekebalan tubuh kita. Oke. Tahan dulu dokter, karena sepertinya sudah ada lagi. Terputus ya. Baik, silakan dilanjut lagi dokter. Kemudian orang yang mengikut atau sifatnya fashionable, mengikut kemajuan zaman tentang fashion. Itu kaitannya gimana dok? Begini, jangan curiga dulu. Jadi orang yang suka memakai berganti-ganti cat rambut. Ternyata itu juga bisa. Bisa terserap melalui pori-pori. Ya, kimia di cat rambut itu ya dok. Kali dengan kepala, pori-pori dekat otak. Hati-hati, jangan mau tampil beda, namun nilai dia akhirnya sakit. Gitu ya. Jangan. Kemudian suka memakan makanan yang mengandung pengawet. Ya, hati-hati, pengawet atau penyedap buatan. Pengawet buatan, penyedap buatan, pemanis buatan. Siaplah ini. Terus dari lahan pertanian, hasil pertanian yang suka memakai bahan pestisida. Kita masih tinggi angkanya itu memakai bahan pestisida. Kemudian tercemar minumannya atau makanannya, logam-logam berat. Di situ ada daerah pertambangan misalnya. Dulu di Sulawesi ada namanya penyakit gara-gara ini kanker darah karena disebut dengan Minamata disease. Minamata disease itu nama orang Jepang yang menemukannya. Di daerah itu Teluk itu daerah pertambangan emas di Sulawesi. Itu kerang tuh seafood itu kandungan merkurinya sangat tinggi. Jadi konsumsi tanpa disadari. Enak dimakan terus akhirnya kena kanker darah. Dari limbah emas tadi, tambang emas tadi ya dok ya. Orang yang senang-senang kita menderita itu kan, orang makan nangka kita makan kena getahnya gitu. Jadi logam berat ya, merkuri. Terus ada lagi timah hitam itu. Industri elektronik pakai timah hitam dan sebagainya. Ini terkena limbahnya itu kepada penduduk sekitarnya. Kemudian medan-medan magnet yang kita pakai HP 15 watt ke kepala terus. Tidur juga HP-nya nempel gitu ya dok ya. Dulu dia peluk guling, sekarang peluk HP. Jadi kena lah dia radiasi gelombang elektromagnetik. Baru dia itu dia. Kemudian di atas rumahnya itu ada jaringan sutet, aliran listrik tegangan tinggi. Radiasi kena. Dan Pak Ismet, penderita ini cenderung naik terus 4%, dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Maka jumlah sensus penduduk lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kenapa laki-laki banyak yang mati? Ya, kenapa? Tingkah laku laki-laki itu sendiri cenderung sok jago, ingin pamer sama kawannya. Aku berani. Ini kenalah dia. Jadi apalagi
infeksi virus salah satunya Pak, bisa menyebabkan kanker ini atau infeksi pada pembengkakan kelenjar getah bening, ya, infeksi virus ataupun kuman-kuman. Kemudian obat antibiotik yang sering dipakai tapi tidak pernah tuntas digunakan. Sekali makan udah selesai, besok beli lagi, sekali makan udah selesai. Nah, ini yang menyebabkan dia terkena kelenjar getah bening ataupun kanker. Ya, jadi sensitif sekali. Nah, Soman bisa nggak, kata Pak Isman, digunakan? Soman belum ada penelitian ke arah itu, tapi kita pelajari sifat-sifat dari Soman itu berisi salah satu anti radikal bebas yang sangat kuat, 1000 kali lebih kuat dari yang sintetik. Oke, itu pada yang apa ya dok? Sayur, buah, dan rempah? Ya, di ekstrak dari kulit manggis, kemudian buah mengkudu, kemudian buah naga merah, kemudian buah merah dari Papua, kemudian buah terong biru ungu. Ini diteliti di Jepang, di Universitas of Tokyo mengatakan bahwa terong ungu bisa menghambat pertumbuhan dari sel kanker. Itulah dia. Oke, Soman bisa. Dosisnya berapa dokter? Untuk mencegahnya itu kalau dalam keadaan sehat, kita takut kena apa-apa pun, ya kita minumlah, konsumsi aja di saat kita aktif, yaitu pagi hari 10 tetes, ya, sebelum sarapan, 1 jam sebelum sarapan, kemudian malam hari di saat kita mau tidur, karena di malam hari Pak Ismet itu adalah terjadi detoksifikasi besar-besaran di saat kita tidur dalam keadaan tenang. Maka bantulah detoksifikasi besar-besaran tadi dengan herbal Soman ini. Baik, kemudian pertanyaannya bagaimana mencegah dan mengantisipasi? Pasti terhindari dengan hal-hal yang tadi yang dokter sebutkan ya, pencetus ya. Misalnya membeli makanan secara online yang kita nggak jelas apakah ini benar-benar bersih itu bersih dia, tapi bersih dari zat berbahaya, maksudnya pengawet, kemudian penyedap buatan, ya kan, pemanis buatan. Itu hindarkan keluarga kita dari itu Pak Ismet, seperti anak-anak kita, istri, saudara-saudara kita.